Ini kan gorong-gorongnya ya, Mang? Iya. Hah? Iya. Nah, ini dia digorong-gorongnya, teman-teman. Nih. Jadi gorong-gorong kering. Posisinya kayak gini. Ini ke dalam sini. Yoga sini coba, Gak. Tuh. Kita harus periksa ke dalam deh, Gak. Tuh. Nggak ada, ada juga banyaknya sampah. Soalnya aktif, welang tuh Mang nggak bisa di. Karena ini dulu kan masih agak basah nih. Tuh. Sana sih semak. Cuma lokasi di mana biasanya keluar masuk daerah sini kalau misalkan emang musim hujan sih bisa jadi. Di sini banyak hewan, cuma posisinya kemarau gini pada keluar juga, dia nggak ada di sini malah. Kita cari lokasi lagi, Mang. Karena kering, ternyata gorong-gorong ini sudah tidak dihuni lagi oleh para ular. Jadi sekarang waktunya Panji melanjutkan pencarian ke tempat yang lebih jauh lagi, teman-teman. Nah, malah makin larut dan petualangan makin seru tentunya. Fix welang ini, Bungarus fasciatus. Lihat teman-teman. Wow, welang. Awas. Dia reaksi langsung pasti deketin. Nah, ini mitosnya dari si ular welang ini. Gimana kalau misalkan dia lihat lampu di malam hari, ular ini langsung ngejar orang yang bawa lampu. Ini ternyata mitos doang ya. Ini kita bawa lampu banyak, tapi dia nggak ngejar. Malah dia nyembunyiin kepalanya di balik celah tanah nih teman-teman. Jadi sebenarnya welang itu sendiri nggak ngejar lampu atau cahaya posisinya. Sebetulnya dia lebih tertarik di mana ada cahaya karena dia penasaran. Jadi bukan berarti si welang kalau ngejar lampu dia itu ngejar orang yang bawa lampu, enggak juga, tapi dia hanya mendekati si sumber cahaya itu. Nih lihat, yang ini ukurannya gede banget. Ini yakin welang bukan weling teman-teman. Dimana teman-teman bisa lihat posisi tubuhnya lebih besar, terus ekornya ini tumpul. Nah ini lihat ekornya tumpul. Posisinya Panji harus bener-bener ekstra hati-hati ketika berjumpa dengan ular ini ketika malam hari, karena mereka akan aktif dan sangat agresif ketika ada di malam hari seperti ini, teman-teman. Ular ini merupakan ular pemakan ular lain, dan selain itu juga mereka memakan kadal. Mereka juga memiliki bisa neurotoksin yang sangat kuat sekali, sehingga kalau misalkan sampai gigit orang, itu efeknya sangat berbahaya. Kita coba lihat. Lihat. Sebenarnya welang sendiri itu ular yang nggak seberapa agresif seperti kobra atau king cobra, Mang. Dia tuh lebih cenderung menghindari dengan gerakan khas patah-patah seperti ini tuh. Dia akan menghindari orang. Ini kita harus benar-benar ekstra hati-hati, di mana satu gigitan dari si welang ini itu bisa membunuh Panji sekalipun, teman-teman. Oke. Terus menjauh, terus berusaha menghindar. Dan ternyata saya baru tahu kalau welang itu hissing, barusan dia bunyi hampir mirip saya kayak kobra. Ini kita emang pinjam mau minta tolong Mas senternya. Ini Panji mau coba untuk tangkep. Kita rescue ya. Kita coba rescue. Nah, ini caranya gini teman-teman kalau mau rescue ular berbisa. Jadi Mang, ini caranya gini Mang, kalau misalkan Amang nggak ada Panji, Amang bisa pakai pengganti buat tongkat ular ini, bisa pakai kayu cabang. Kayu yang ujungnya dicabangin gitu, Mang. Terus posisinya si kepalanya ini si A bisa tekan kayak gini. Sampai, tapi harus aman, pijakannya jangan sampai nggak aman. Nah, ini kan posisi gini. Tuh, Mang. Nah. Ini kalau udah gini, ini kan aman nih. Ini baru kita tangkap. Nah, yang paling bahaya itu sebenarnya di giginya, Mang. Iya. Kalau di bagian badan lain itu nggak berbahaya, tapi kita harus hati-hati sama bagian gigi, dimana dia punya gigi kecil, beda sama kobra yang giginya panjang. Iya. Kalau welang ini gigi depannya tuh kecil banget. Nah, ciri-ciri welang dimana warna hitamnya ini teman-teman, dia tembus sampai ke bawah tubuhnya, sedangkan weling itu warna hitamnya itu nggak tembus sampai ke bawah bagian badan, jadi cuma sampai ke samping badan sini hitamnya. Kalau welang tuh tembus sampai ke bawah. Nah, weling itu hampir sama Bungarus juga, sama kayak welang.
posisinya. Ini ulang. Ini welang, yakin welang, ekornya Kalau yang tumpul. warna kuning tuh? Itu yang di pohon bukan, Mang? Iya, yang di pohon. Yang di pohon tuh tali mangsa, ular cincin emas. Itu berbisa tapi lemah. Jadi kalau gigit kayak kena antuk kalajengking yang ada di karung itu, kayak Wah. gitu. Ada di atas ini sih, tiang listrik. Listrik ya? Iya. Oh, itu ular boiga. Jadi beda sama ini. Kadang keliru orang-orang mikirnya itu sama. Padahal ular cincin emas itu jarang banget dia turun ke bawah untuk nyari makan. Dia nyari makannya itu di atas pohon, memakan burung dan juga yang bilang hewan-hewan. sanca manuk itu bukan? Benar, itu sanca manuk. Padahal itu ular cincin emas, ular golongan boiga. Nah kalau ini murni welang, ular yang berbisa. Terus ciri-cirinya selain warnanya ini kan putih kayak putih hitam. Sebenarnya bukan putih ya. Jadi lebih ke warna abu hitam gitu. Ini bukan putih, jadi perpaduan kayak putih kotor, putih abu, ada hitam, ada nah. Terus nih Mang, ini juga nih. Dia punya kayak sisik kayak arwana gitu. Dimana nih sisiknya ini sisik tunggal berbaris dari mulai kepala sampai ke ekor nih sisiknya. Sisik tunggal gini. Ini welang ciri-cirinya. Yuk kita masukin Mang. Kita rescue aja ya. Biar aman. Nah, cara masukinnya yang aman juga ada caranya. Ekornya dulu. Pertama ekornya dulu. Nah, setelah ekor, jadi kita jangan langsung buang. Jadi dia bisa balik gigit. Jadi caranya, Terus ini pegang lagi dari luar kepalanya ini. ini pegang ini. Nah, ini terus dibuntel. Dibuntel gini. Baru kita lepas. Terus kita lilit putar. Nah, kita tahan dulu pakai ini supaya aman. Banyak talinya. Ada pakai lilit Mas. Tuh, talinya jadi makin kuat setelah dikepang. Masih mau lanjut? Lihat lagi tempat lain, mungkin masih ada. Yuk, kita ada kalajengking, udah dapat 1 ekor ular welang di sini. Jadi kita masih penasaran. Emang yang banyak yang kayak gini nih. Yang welang ya, Bang? Iya, yang welang. Kita masih penasaran, kita cari lagi. Mungkin ada lagi. Wih, bener nih, lebih kecil. Yes, emang banyak banget welang di sini teman-teman lihat. Ya ampun. Ih, gerakan cepet banget. Oke, dia masuk ke sela-sela ke sela-sela ini, masuk ke sela-sela tanah. Ini. Wow, lihat. Ush. Nah, ini juga welang sama nih teman-teman. Cuma ukurannya nggak lebih besar dari yang tadi kita pertama dapat ya. Ukurannya lebih kecil posisinya. Tapi untuk bisa mau gede mau kecil itu sama aja teman-teman. Walaupun dia baru lahir sekalipun, ular ini udah berbisa gitu, udah bawa bisa ya, udah bawa racun. Oke. Ini kita langsung aja. Agak sedikit binal ya. Agak sedikit rusuh. Oke. Bungarus fasciatus, ular welang dengan ukuran agak kecil. Ih, udah. Ini Dia kalau stres gitu pasti. Yang gede ini tuh udah aman, tinggal yang kecil. Nah selain gitu ada juga caranya gitu. Dah. Yuk lihat lagi. Emang bener lokasi sini banyak banget populasinya welang teman-teman. Banyak banget populasinya ular welang di sekitaran area pesawahan sini. Ternyata Mang Pian nggak bohong. Bener-bener masyarakat sini tuh punya masalah dengan ular jenis ini ya. Ular dengan jenis welang ini. Sama serangga juga ya, serangga berbisa. Jadi nanti berarti kan Amang sama A kan udah tahu cara ngatasinya, cara nanganinya kalau misalkan ada lagi kejadian kayak gitu. Jadi saran Panji sih jangan dibunuh, karena kalau misalkan memang Amang udah tahu sama A udah tahu juga, kalian bisa rescue, bisa bantu masyarakat buat rescue. Ya.